إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berbagai macam nikmat sehingga sepantasnya seorang muslim menyandarkan nikmat tersebut kepada Sang Pemberi nikmat. Dan menggunakan nikmat tersebut dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir hayat. Dan tentu di zaman tersebarnya dan merajalelanya kebodohan dibutuhkan mujahadah, kesungguhan di dalam kita mempelajari Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menunjukkan jalan-jalan keselamatan, jalan hidayah bagi mereka yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Walladzina jahadu fina, kata Allah Azza wa Jalla di akhir surat Al-Ankabut. Di akhir surat Al-Ankabut ayat yang ke-69 kalau tidak salah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, yang bersungguh-sungguh menempuh jalan keimanan, sungguh-sungguh kata Allah kami akan berikan kepada mereka jalannya. Allah berikan petunjuk kepada jalan-jalan kebenaran, kepada jalan-jalan ketaatan, jalan-jalan yang menghantarkan mereka kepada keselamatan berupa amal-amal saleh. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-33 tentang salat jamaah di masjid. 40 hadis yang disusun oleh Ustaz Muslim hafizahullah, jazakallahu khairal jazaa. Allah mengagumi salat jamaah. Hadis Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع. Dari Abdullah bin Umar Al-Khattab, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar mengagumi salat jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullah mendhaifkannya. Namun Syekh Al-Albani menghasankannya di dalam As-Sahihah. Mengapa? Sebab memiliki jalur-jalur yang menguatkan. Dan ini adalah merupakan hal yang biasa pada pakar hadis. Ulama-ulama yang bergelut di dalam ilmu periwayatan hadis, ya, sehingga kita lebih berlapang dada ketika ada perbedaan di dalam masalah, ya, sahih atau dhaifnya sebuah hadis. Namun, ya, tentu dhaif yang memiliki apa? Penguat yang menguatkannya, apalagi jika sampai ke derajat hasan. Ini dibahas oleh para ulama, ya, ahlinya. Nanti disebutkan pada faedah yang keempat. Yang pertama, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang meyakini dan menetapkan sifat-sifat Allah. Jadi seorang muslim wajib meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya, yang Nabi SAW tetapkan. Sifat-sifat tersebut adalah milik Allah Azza wa Jalla, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, sebagaimana diterangkan oleh Allah dan Rasulnya dengan tanpa tahrif menyelewengkan maknanya. Tahrif menyelewengkan makna, ya, dengan tegas. Misalkan maknanya adalah istawa, ya dipalingkan kepada istaula. Istawa yang artinya ala wartafa'a, ya, Allah Azza wa Jalla zatnya maha tinggi, tidak sama dengan makhluknya. Ingin dirubah, dipalingkan maknanya kepada istaula, menguasai, ya. Nah, ini mentahrif makna. Atau tanpa dengan tamthil, menyerupakan dengan sifat makhluk, ya, maka ini tidak boleh. Kewajibannya menetapkan, ya, jangan sampai kita kemudian merusak, menciderai tauhid asma wa sifat kita dengan mentahrif atau mentaktil, meniadakan nama dan sifat Allah, tidak menetapkannya, atau tasbih, menyerupakannya, ya. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa di antara sifat Allah adalah ajab, kagum kepada sebagian perkara, dengan tanpa menyerupakan sifat kagum pada manusia. Iya. Jangankan kita kemudian menyamakan, ya, Rabb Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, sesama makhluk. Kita tidak mau disamakan, ya. Kaki kita tidak mau disamakan dengan kaki gajah, ya. Telinga kita kalau dikatakan mirip sama dengan telinga gajah, ya, tidak ada yang mau itu, ya. Tangan, ya,
Kalau ditanya tangan, tangan orang sudah mengerti. Kalau dikasih tahu angkat tangan, nggak mungkin dia angkat kaki. Ya, seperti itu. Jadi ditetapkan. Apa susahnya? Disinilah diuji seorang itu mau menetapkan apa tidak. Ya. Nah, kebanyakan mereka yang tidak menetapkan. Padahal intinya mereka juga mau menetapkan, tapi salah caranya, menyerupakan dulu. Jadi dia menghadirkan gambaran-gambaran dulu. Nanti kalau saya tetapkan berarti ya saya menetapkan Allah sama dengan makhluknya. Ya. Dia berpikir banyak, ya, sehingga menolak apa? Nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Ya. Yang ketiga, kedudukan agung salat berjamaah di masjid, sebab Allah kagum terhadapnya, ini sudah sering. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan dengan beberapa sanad, ya, walaupun semuanya lemah. Nah, ini perhatikan. Jika kelemahannya ringan, maka saling menguatkan, yang kita kenal dengan syahid yang menguatkan riwayat tersebut, sehingga menjadi apa? Dari dhaif menjadi hasan, atau hasan li ghairihi. Ini semua adalah istilah-istilah dalam ilmu hadis, ya, dan diterima sebagai hujjah di dalam agama karena kembali kepada definisi, ya, definisi hadis. Apa itu hadis yang sahih? Ya, al hadis al musnad alladhi yattasilu isnaduhu, ya, binaqlil adli dhabit, binaqlil adli dhabit, ya, anil adli ad-dhabit ila muntaha, wa la yakunu syaddan atau mu'allalan. Nah, itu adalah definisi hadis yang sahih. Nanti kalau kurang daripada, ya, syarat terpenuhinya, ya, hadis itu dikategorikan sebagai hadis yang sahih, maka ya dia adalah derajatnya kurang, ya, dari yang sahih, bisa menjadi hasan, ya, baik hasan li ghairihi atau li dzatihi, atau lebih daripada itu lagi tidak memenuhi syarat sahih, berarti apa? Berarti apa? Dhaif. Di sini kan disebutkan, ya, Syekh Syuaib Al-Arnaud mendhaifkannya, namun Syekh Albani menghasankannya. Ya, berarti ada, ya, level di bawahnya sahih lagi satu, yaitu dhabt. Dhabt itu adalah apa? Kekuatan seorang perawi. Ya, maka yang pertama yang harus kita ketahui hadis sahih itu adalah syaratnya adalah, ya, sanad yang bersambung, sebagaimana definisi tadi. Sanadnya bersambung, ya, dan semua perawinya apa? Perawi yang adil. Yang kedua berarti perawinya apa? Adil. Yang ketiga perawinya dhabit. Kalau adil kita lihat dari sifat-sifatnya, karena yang meriwayatkan hadis itu adalah orang yang apa? Mukmin dan terpercaya. Tadi syarat yang pertama apa? Sanadnya bersambung dari awal hingga akhir. Dari awal, ya, periwayatannya dia bersambung hingga akhir dengan perawi yang apa? Yang adil, memiliki ketakwaan. Di antara ulama ada yang kemudian memasukkan juga dari kepribadiannya, muru'ah. Kepribadiannya, ya, seperti apa? Ada di antara ulama itu, ya, yang sangat ketat terkait dengan masalah ini. Misalkan Imam Syu'bah rahimahullah, dia tidak mau menerima hadis yang perawinya itu menendang hewan tunggangannya. Misalkan dari sisi muru'ah, ya,
Kepatutan itu tidak patut. Ya. Jadi dhabit, adil, ketakwaannya, kewaraannya seperti apa, kekuatan hafalan ketika dia mendengar dari syekhnya, dia mendengar sesuai dengan apa yang dibacakan oleh syekhnya. Ya, nanti dhabitnya itu ada dhabtis sadr, ada dhabtul kitabah. Dari yang ketiga itu ya. Ya, perawinya apa? Adil, dhabit, ya. Karena di sini disebutkan binaqlil adli dhabit anil adli dhabit ila muntahahu. Dan syarat yang keempat, tidak memiliki syadz. Ya, tidak syadz. Syadz itu menyelisihi perawi yang lebih thiqah dari dia, yang lebih terpercaya dari dia, yang levelnya lebih kuat hafalannya. Ya, kalau misalkan ada 9 orang, satu orang menyelisihi jumlah yang 8 orang yang semuanya thiqah, berarti dia sendiri itu terdapat keganjalan, ya, keganjilan di situ. Kemudian apa? Wala illah, tidak ada cacatnya. Ya. Tidak ada cacat hadis tersebut. Diulang lagi tadi apa? Yang pertama, syarat hadis yang sahih. Perawi apa sanadnya? Bersambung dari awal hingga akhir. Kemudian apa? Adil. Kemudian dhabit, yang kuat, melekat hafalannya. Ya. Dan dhabit terbagi berapa? 2. Dhabtus sadr dengan dhabtul kitabah. Orang yang kuat hafalannya, ya. Ada lagi yang mencatat. Boleh jadi catatannya barangkali diterbangkan oleh angin, itu kemudian mempengaruhi apa? Periwayatan hadisnya, atau rumahnya terbakar, bisa jadi kena musibah seperti itu. Mempengaruhi apa? Periwayatan hadisnya. Kemudian apa? Syarat yang keempat, tidak syadz dan juga tidak, ya, disertai apa? Tidak terdapat padanya illat, ya, atau ada cacatnya. Nah, jadi ternyata hadis itu sangat ketat. Iya, kenapa? Karena sesuatu yang disandarkan kepada apa? Ya, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu itu, kemuliaan suatu ilmu, ya, terkait dengan objek yang dipelajari. Ketika kita belajar hadis, ya, berarti kita sedang mempelajari apa? Mempelajari apa? Ucapan Nabi, apalagi perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Baik juga apa? Sifat beliau khuluqiyah, penciptaan, maupun akhlak, maupun apa? Khuluq maupun khilqiyah, penciptaan, bentuk rupa beliau. Nah, hari ini ketika orang berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu mudah orang berbicara tentang bagaimana ketika, ya, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilewati oleh malaikat, kemudian Nabi SAW menyampaikan salam, malaikatnya tidak menjawab dan tidak berdiri menghargai Nabi, ya, padahal diminta oleh Allah katanya berdiri dengan kaki satu. Ini kisah-kisah, subhanallah, sangat orang muslim mendengar itu sangat tidak pantas, dinisbatkan, disandarkan kepada perbuatan malaikat dan juga apa? Allah, malaikat dan Nabi. Ini sungguh sangat apa? Memprihatinkan ketika ada orang yang kemudian dikatakan sebagai tokoh agama yang dihadiri banyak, ya, orang, dan kemudian dia ternyata bercerita, ya, dengan apa? Cerita yang tidak ada sanadnya atau mata rantai itu sebuah hadis, tapi dia berani menyandarkan. Padahal Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Salamah, ya, Salamah maula aku, Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, sahabat yang paling kencang larinya, kuat. Beliau mengatakan apa? Sami'tu. Berarti kalau sami'tu berarti dia dengar siapa? Nabi. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu Nabiyya yaqul man
yaqul alayya ma lam aqul, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau hadis yang lain, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man yaqul ma lam aqul, siapa yang mengucapkan sesuatu belum aku pernah ucapkan perkataan itu, ya hendaklah dia ya mengambil tempatnya di api neraka. Ancaman yang keras. Di dalam kitab Lu'lu' wal Marjan itu lebih daripada 10 hadis dicantumkan di situ. Subhanallah, tentang masalah ini. Jangan pernah menyandarkan sesuatu kepada Nabi yang tidak pernah beliau ucapkan. Karena hadis itu ma'udhifa ila Nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan, perbuatan, ketetapan beliau, sifat beliau yang terkait dengan akhlak maupun penciptaan. Ini orang berani ngomong, subhanallah, ya, karena tidak mengerti tentang apa disiplin sebuah ilmu hadis, tentang rijalul hadis. Ya, cabangnya ada ilmu jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil apa? Ya, dicela ketika barangkali orangnya mungkarul hadis, pendusta atau dhaiful hadis. Demikian ketat para ulama ya di dalam menerima kriteria ataupun syarat-syarat orang yang meriwayatkan hadis. Makanya Abdullah bin Mubarak, Amirul Mukminin fil hadis, mengatakan apa? Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan mata rantai hadis, orang akan berbicara tentang keutamaan agama sesuai dengan apa? Ya, seenaknya, kemauannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Maka di awal Sahih Muslim itu diterangkan ya tentang apa, bagaimana para sahabat, mengapa mereka itu melakukan rihlah perjalanan menempuh satu hadis, karena ingin mendapatkan sanad yang apa? Sanad yang apa? Sanad yang paling tinggi, dengar langsung. Makanya rihlah, mengadakan perjalanan. Enggak sembarang orang menyebutkan qala Rasulullah SAW ya, kemudian dia ngarang-ngarang hadis. Man ahya maulidi faqad halat syafaat. Siapa yang menghidupkan maulidku ya, hari kelahiranku, dia akan mendapatkan syafaatku. Subhanallah ya. Siapa yang meriwayatkan hadis, rawinya Bukhari atau Muslim ya, atau Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, siapa yang meriwayatkan? Gak tahu, gak ada. Berarti kalau sudah mengatakan demikian, berarti dia menyandarkan kepada siapa? Nabi SAW. Sedangkan Nabi tidak pernah mengucapkannya. Ya, sedemikian ketat para ulama membahas masalah ya perawi hadis itu, sanad. Jadi sanad itu adalah thariqul matan. Jadi ada sanad, mata rantai hadis, ada matannya. Ya. Nah, ulama-ulama ketat dalam masalah ini. Bagaimana perawinya itu? Nah, lihat para ulama, Imam Jarh at-Ta'dil Abdurrahman bin Mahdi misalkan, yang meninggal tahun 198 Hijriah di Basrah, ya, menentukan 3 tingkatan. Ya, orang itu betul-betul hafidh mutqin. Makanya kalau ada orang tua menamakan namanya anaknya hafidh itu, berarti orang tua itu sungguh-sungguh anaknya betul-betul ahli hadis. Ingin anaknya itu kuat hafalannya. Jadi serius. Mutqin, hafalannya apa? Mutqin. Ada lagi yang mungkin periwayatannya di bawah daripada itu, ya, tapi sahih, ya. Tapi sedikit ada ya kekurangan, tapi ketika sahih maka tetap sahih hadisnya. Ya. 3 tingkatan. Ada lagi di bawahnya kalau memang kemudian semua jalurnya adalah ya ternyata hadisnya adalah hadis yang ya mengalami masalah, kelemahan ya,
maka hadisnya adalah mungkar, tertolak. Ya. Datang setelah Abdurrahman Ibn Mahdi, kemudian ya Ibnu Abi Hatim rahimahullah lebih ketat lagi dengan 8 syarat ya, tingkatan periwayatan. Ya. Kapan kemudian diambil, dilihat rawinya apakah thiqah terpercaya, ya. Sabtun mutqinun hafizun, ya. Saduqun, betul-betul jujur, mahallus sidq, atau disebutkan hadisnya la ba'sa bihi, ya, wa bihi ba'sun. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Setelahnya siapa lagi? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menentukan berapa? 12 tingkatan lagi. Yang paling pertama para sahabat ridwanullahi alaihim, dalam tingkatan-tingkatan apa? Ya, jarah wa ta'dil, disiplin ilmu khusus untuk mengetahui tentang perawi, ya, apa layak atau tidak diterima atau ditolak hadisnya. Berarti demikian para ulama itu bahu membahu, ya, menseleksi, nggak sembarangan dalam masalah hadis ini. Kita sekarang terima di grup WhatsApp, belum masih dibaca, share. Ini hadis sahih apa tidak? Ya. Kalau hadisnya palsu, kita tetap berdosa. Ikut mengabarkan apa? Hadis palsu, hadis yang maudhu, yang mungkar, yang banyak tersebar. Utlubul ilma walau bisi. Perkataan Imam Syafi'i, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, qaul Imam Syafi'i. Ya. Ada lagi perkataan ulama, ya, menjelaskan tentang apa? Bahwasanya di dalam masalah akidah itu al-imanu yazidu, ya Allah, kalau Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ada laisa hadis. Itu perkataan apa? Ulama, qaidah, bahwa iman itu bertambah dengan apa? Ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Tapi dia sandarkan kepada siapa? Kepada Rasul. Pada Rasul tidak pernah mengucapkan. Banyak apa tidak? Banyak. Ya. Berarti kita lebih berhati-hati lagi. Karena apa? Hadis tadi ada apanya? Sanad dan matan. Kalau kemudian as-sahih kitab ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Bukhari. Ya, ribuan gurunya Imam Bukhari dalam hadis. Kalau sudah Imam Bukhari menetapkan, ya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Imran bin Maisarah qala haddatsana Abdul Warith an Abi Tayyah, berarti 3 orang perantaranya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, nah, qala haddatsana Imran bin Maisarah qala haddatsana Abdul Warith an Abi Tayyah. Ini semua siapa itu? Imran bin Maisarah. Siapa itu? Abdul Warith. Siapa itu? Abi Tayyah. Itu oleh ulama hadis, mereka tahu, hafal mereka. Siapa itu? Baru kemudian an Anas. Siapa ini Anas? Sahabat. Sebelumnya tabi'in. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, inna min asyrafis sa'ah an yurfa'al ilm wa yathbutal jahl wa yushrabal khamru wa yadhhar zina wa hadha huwa al-matan. Ini matannya. Kalau tadi sebelumnya apa? Sanadnya. Tariq ilal matan. Ketat hadis. Ya. Subhanallah. Demikian disiplinnya. Kemudian datang hari ini orang yang, ya, menganggap agama itu lelucon saja. Yang penting orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Ya, padahal banyaknya yang hadir itu tidak ada yang menegur satu pun. Subhanallah. Dikemanakan hadis itu? Barang siapa yang dusta atas nama itu, kata Nabi,
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia mengambil tempatnya di api neraka. Ya sembarang. Ya. Makanya mulia. Nabi bersabda, man nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a, ya, farubba muballaghin aw amina as-sami. Bahwasanya Allah akan memberikan wajah yang berseri-seri pada hari kiamat siapa yang mendengar hadisku, siapa yang menghafalkan, menyampaikannya, ya, seperti yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Bisa jadi orang yang, ya, apa? Farubba mubalaghin aw amin as-sami. Bisa jadi orang yang disampaikan hadis itu lebih bagus pemahamannya dibandingkan orang yang mendengar langsung. Ya. Setelah itu Nabi berkhutbah panjang, fal yuballigh syahidil ghaib. Hendaknya menyampaikan hadis ini siapa yang hadir kepada siapa yang tidak hadir. Kalau nggak kuat hafalannya bisa nyampaikan apa tidak? Tidak. Ya. Berarti betul-betul, ya, disiplin ilmu yang di dalam Islam itu, syariat ini terjaga. Ketahuan kalau dia dusta, mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW, ketahuan dia. Itu. Apalagi zaman sekarang ini dengan aplikasi itu mudah untuk mengetahui sahih atau, ya, palsunya hadis itu. Masih banyak orang yang berani berdusta atas nama siapa? Nabi SAW yang maha mulia. Ya, Nabi SAW yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan menyampaikan risalah yang dijaga. Maka Allah perintahkan apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fan. Apa-apa yang datang Nabi dengannya ambillah, yang dicegah berhentilah. Ya. Allah Azza wa Jalla yang maha mulia memuliakan Nabi-Nya dengan menyampaikan risalah. Kemudian dipilihlah para sahabat, ya, untuk apa? Sebagai apa? Para sahabat murid-murid kaum yang dipilih untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini adalah merupakan apa? Karunia bagi mereka-mereka yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan cara kita mempelajari seperti ini, ya, mengetahui tentang rijalul hadis, ya, satu cabang ilmu darinya tentang jarah wa ta'dil. Jarah itu adalah orang yang kemudian mencela. Ya, karena apa? Karena terdapat perawinya ada sesuatu yang apa? Ya, terdapat kekurangan padanya, atau, ya, menta'dil, menghukumi, ya, menetapkan, ya, kemudian apa? Merekomendasi, ya, direkomendasi tentang perawinya ini hadisnya apa? Sah untuk diterima. Karena dari sisi hafalannya, dari sisi apa? Ketakwaannya, ya, orang beriman, bukan orang fasik yang menyampaikan hadisnya. Subhanallah. Ya, dan ini jamaah rahimakumullah, betul-betul kita pegang bahwa kita juga pengen, ya, merasakan bagaimana, ya, kedisiplinan para ulama yang bahu membahu di dalam menetapkan apa? Ya, syarat-syarat dan kriteria diterimanya sebuah periwayatan hadis. Jadi nggak sembarangan. Nah, ini disebutkan lagi di sini di apa namanya faedah yang kelima, perbedaan pendapat dalam menghukumi derajat sebuah hadis adalah wajar. Kembalikan kepada ahlinya para ulama. Enteng, ya. Yang sekarang ini, ya, orang berani berbicara tanpa dasar ilmu. Bagi orang awam cukup mengikuti orang yang ahli, ya, karena ini adalah merupakan disiplin ilmu yang sangat-sangat apa? Tinggi derajatnya dalam agama. Ya, kalau sudah ada yang mewakili, maka hukumnya fardu kifayah, gugur bagi yang lain. Ya, serahkan kepada para ulama yang memang itu bidangnya. Ya. Baik. Kemudian berikutnya hadis paling sedikit, jamaah paling sedikit itu 2 orang.
Hadis Abu Sa'id Al-Khudri an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa ala hadha fayusalli ma'ahu. Faqama rajulun min al-qaumi fa shalla ma'ahu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa seorang laki-laki masuk masjid sedangkan Rasulullah SAW telah selesai sholat berjamaah dengan sahabat-sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini, yaitu melakukan sholat bersamanya. Berarti sholatnya sudah selesai apa belum? Jamaah sudah. Maka seorang laki-laki dari sahabat berdiri lalu melakukan sholat bersamanya. Baginya sunnah, bagi dia kewajiban dia sudah dia tunaikan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Albani dan juga Syuaib Al-Arnaud dan Syekh Al-A'dham. Hadis Abu Umamah an Abi Umamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli fa qala ala rajulun yatasaddaqu ala hadha yusalli ma'ahu faqama rajulun fa shalla ma'ahu faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam hadzani jama'atun. Ini landasan ketetapannya kok dua orang dikatakan berjamaah paling sedikit dengan hadis ini. Ada hadisnya, keterangannya dari Abu Umamah bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki sedang sholat sendirian. Lalu beliau bersabda, adakah seseorang bersedekah kepada orang ini, yaitu melakukan sholat bersamanya. Maka seorang laki-laki berdiri lalu melakukan sholat bersamanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, dua orang ini berjamaah. Hadis riwayat Ahmad, Syekh Syuaib Al-Arnaud berkata sahih li ghairihi. Sekali lagi, ini adalah merupakan istilah-istilah disiplin ilmu hadis yang kita kenal, dibahas dalam ilmu mustalahul hadis. Dibahas. Nah, ini adalah merupakan karakteristik agama Islam. Jadi tidak bisa, apalagi zaman canggih seperti saat sekarang ini, pasti ketahuan bahwa itu hadisnya adalah hadis palsu. Nggak pernah Nabi mengucapkan. Siapa yang meriwayatkan di kitab-kitab klasik? Siapa yang meriwayatkan itu hadisnya? Seperti itu dibahas. Satu, faedah yang bisa diambil, terkadang sahabat datang ke masjid dan sholat berjamaah telah selesai. Setelah rampung sholat, Rasul tidak marah kepada sahabat tersebut. Sebagian orang ada yang wah ini kerjanya telat mulu, sholatnya, wah ini diragukan ini. Nanti kalau meninggal jangan disolatkan jenazahnya Subhanallah. Ada orang sampai seperti ini. Kenapa? Karena keyakinannya yang batil. Rasul SAW manusia paling mulia. Lihat, terkadang sahabat datang ke masjid dan sholat berjamaah telah selesai. Rasul SAW tidak marah kepadanya. Masing-masing orang punya hajat yang berbeda-beda. Imam sudah takbiratul ihram, tahu-tahu perutnya sakit, kebanyakan makan pepaya. Kalau dia tahan, dia akan keluar ke matas. Antum dia sudah sakit perutnya, kita suuzon lagi kepadanya. Seperti itu, subhanallah. Islam itu agama yang mudah. Kita nggak perintah untuk mengorek-orek hatinya orang jamaah. Kita menghukumi secara lahiriah orang itu. Terlambat diterangkan. Nabi perintahkan, kalau kita mendatangi sholat, fa'alaikum bisakinah, dengan tenang. Fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimmu. Gampang kan Islam itu. Gitu. Dan orang berebut di saf awal, didoakan oleh malaikat. Berebut. Kalau nggak sempat, di saf berikutnya lagi. Kalau itu jadi terbiasa, bahkan di antara salafus saleh 40 tahun nggak ketinggalan apa? Takbiratul ihramnya gimana? Luar biasa. Nggak mau kehilangan keutamaan yang besar. Baik. Yang kedua, hendaklah bersegera melakukan kebaikan, seperti ketika mendengar azan maka segera pergi agar tidak terlambat, pergi ke masjid.
Kemudian berikutnya Rasulullah SAW menganjurkan agar ada orang yang menemani seorang yang sholat wajib sendirian, dan itu merupakan sedekah. Ya. Yang keempat, keutamaan sholat jamaah dibandingkan sholat sendirian. Yang kelima, sedekah tidak terbatas dengan harta. Ya, bahkan semua kebaikan merupakan sedekah. Berikutnya yang keenam, sholat berjamaah paling sedikit dilakukan oleh 2 orang, namun semakin banyak jamaahnya semakin utama. Yang ketujuh, sebagian ulama berpendapat bolehnya melaksanakan sholat berjamaah di sebuah masjid yang sudah selesai. Artinya ada imam tetap, imam rawatib, namun sudah selesai. Ada yang mengatakan kalau sudah ditunaikan dengan sholat ya jamaah bersama dengan imam rawatib, berarti sholatnya apa? Sendiri. Ya. Kalau sudah diselesaikan jamaahnya, ya ini tentu ya sebagian ulama ada yang membolehkan, diantaranya dalam pendapat Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Namun ulama lain memiliki pendapat mereka melakukan sholat sendiri-sendirian. Ini pendapat Sufyan, Ibnu Mubarak, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, ya. Maka sepantasnya kita berlapang dada dalam ikhtilaf ijtihadiyah yang seperti ini. Ya, tentu penjelasannya dijelaskan dalam Sunan Tirmidzi. Ya, penjelasan hadis nomor 220. Jadi kalau ada perbedaan pendapat dalam masalah yang dalilnya ya tidak pasti, wallahu alam, ya maka kita apa hendaknya berlapang dada. Ya, enak. Ya, Islam itu agama yang mudah. Kemudian berikutnya hadis yang ke-35, di zaman Nabi seorang sakit juga sholat berjamaah di masjid. Ya, ada upaya untuk tetap ketika tentu sakitnya tidak apa memperparah dirinya. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Abil Ahwas an Abdullah qala man sarrahu an yulqa Allah ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu at-tuhura thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuttu anhu biha sayyi'atan wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad kana ar-rajulu yukta bihi yuhada ala baina rajulaini hatta yuqama fi as-saffi. Dari Abul Ahwas dia berkata, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, siapa senang menjumpai Allah besok, ya, dia sebagai seorang muslim. Dia senang berjumpa, maksudnya ketika ajalnya menjemputnya, ya. Kemudian pada hari kiamat hendaklah dia melaksanakan sholat wajib, ya, di tempat diserukan azan sholat. Di mana? Di masjid. Karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk dan sholat wajib di masjid yang padanya dikumandangkan azan, termasuk ini sunnah-sunnah petunjuk Nabi. Kalau kalian sholat di rumah kalian, sebagaimana orang yang tidak hadir di masjid melaksanakan sholat di rumahnya, ya, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Sekiranya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, sungguh kalian telah sesat. Tidaklah seseorang bersuci dengan baik kemudian dia menuju salah satu masjid yang ada, melainkan pertama Allah menulis satu kebaikan baginya dari setiap langkah kakinya. Yang kedua, dengannya Allah mengangkat derajatnya. Yang ketiga, menghapus kesalahan karenanya. Kami dahulu berpendapat bahwa seorang tidak menghadiri sholat jamaah, melainkan dia seorang munafik yang jelas kemunafikannya. Nah itu. Sungguh dahulu orang yang sakit dipapah, ya, di antara 2 orang hingga diberdirikan di barisan shaf.
Ya, lihat bagaimana para sahabat memuliakan ya sahabat yang lainnya dengan apa? Cara ya giat melaksanakan sholat berjamaah, memakmurkan masjid. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, faedahnya hadis ini ya adalah hadis mauquf dari sahabat, bukan marfu kepada Nabi, namun maknanya sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Selain itu bahwa hadis mauquf bisa dihukumi marfu jika berbicara dalam perkara agama yang bukan jangkauan akal, sebab para sahabat mengambilnya dari Nabi SAW. Yang kedua, seorang muslim yang baik melaksanakan sholat wajib di masjid. Yang ketiga, sholat wajib di masjid termasuk sunnah-sunnah petunjuk Nabi. Dan yang keempat, laki-laki yang meninggalkan sholat wajib di masjid telah meninggalkan ajaran sunnah Nabi. Yang kelima, meninggalkan ajaran sunnah Nabi adalah sebab kesesatan. Yang keenam, adab masjid dengan bersuci dengan baik di rumah. Yang ketujuh, keutamaan berjalan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dan yang kedelapan, di zaman Nabi orang yang tidak menghadiri sholat jamaah adalah orang munafik. Dan yang terakhir, di zaman Nabi orang sakit sholat jamaah di masjid tetap dilaksanakan selagi sakitnya ya bisa membahayakan dirinya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu tentang al-a'dzar al-mubihah li tarki sholatil jamaah, tentang halangan-halangan yang menyebabkan seseorang itu meninggalkan sholat jamaah. Maka ya di zaman Nabi mereka kalau sakitnya tidak parah tetap keluar melaksanakan sholat jamaah ya, sebagaimana Nabi SAW di waktu sakit menjelang wafatnya Nabi tidak keluar, memerintahkan siapa jadi imam? Abu Bakar sampai tengah malam menanti Rasul. Subhanallah. Ya, ini yang bisa kita bacakan di kesempatan singkat ini, sedikit namun mengingatkan kepada kita bahwa ya pentingnya kita mengagungkan sunnah Nabi SAW atau hadis-hadis Nabi SAW ya, dan itu ya bagian dari karakteristik seorang muslim ya. Kalau kemudian hadisnya sahih hendaklah diamalkan ya. Kalau ternyata itu bukan hadis yang sahih, hadisnya ya betul-betul dhaif atau bahkan ya palsu atau mungkar, dia tinggalkan hadisnya ya, karena masih banyak hadis-hadis yang sahih yang belum kita kerjakan ya. Mengapa kemudian kita mengambil hadis yang dhaif, yang hakikatnya bukan hadis. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.